Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kelompok mitra ibu-ibu PKK Kampung Industri Tempe Sanan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PKMPM Gosoya Politeknik Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan Gosoya, pemberdayaan ibu-ibu PKK Kampung Industri Tempe Sanan guna mengoptimalkan potensi ekopreneur melalui inovasi Rainbow Tempe Ketawa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait program Gosoya Integrated Training, yaitu GESIT. GESIT merupakan pelatihan terpadu kepada mitra yang mencangkup pelatihan pengenalan limbah dan upaya pengelolaan serta reduksi limbah, operasional atau SOP, yaitu GMP, Good Manufacturing Practice, pengelolaan keuangan, juga pembuatan berbagai inovasi olahan Rainbow Tempe Ketawa. Pada tahapan ini merupakan tahap persiapan akhir sebelum realisasi program Gosoya. Metode yang digunakan adalah Training the Trainer. Dan pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih cara mengolah limbah padat dan limbah cair yang ada pada sentra industri tempe. Seperti yang kita ketahui, kegiatan industri menjadi salah satu unsur penting penunjang pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak jarang kegiatan industri juga memberikan berbagai dampak negatif mulai dari pencemaran lingkungan, kerusakan sumber daya alam, sampai dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi sumber utama dampak negatif tersebut adalah limbah industri. Nah, selain itu, produksi tempe sendiri memerlukan beberapa tahapan, meliputi proses perendaman, perebusan, pencucian, hingga pengelupasan kulit kedelai. Sebagai sentra industri, tentunya produksi tersebut menjadi kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari oleh masyarakat. Beberapa industri memanfaatkan limbah tersebut sebagai pakan ternak, tetapi tidak sedikit juga industri yang tidak memanfaatkan limbah tersebut dan langsung membuangnya ke sungai maupun selokan tanpa ada proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Padahal, limbah cair dari proses produk tempe mampu mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap dan dibuang langsung ke sungai sehingga mengakibatkan polusi. Nah, apabila kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan lebih lanjut, maka memungkinkan akan timbul masalah-masalah baru yang semakin kompleks, seperti pendangkalan sungai yang berpotensi banjir ketika musim hujan, timbulnya wabah penyakit pada masyarakat, sampai rusaknya ekosistem lingkungan hidup. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penanganan khusus berupa implementasi nyata sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Sayangnya, belum ada sama sekali kontribusi optimal dari masyarakat untuk menuntaskan masalah ini. Nah, dari seluruh pemanfaatan yang telah ada, terdapat limbah kulit kedelai, yang menjadi salah satu limbah dengan jumlah membludak, namun minim sekali pemanfaatannya. Karena itulah, kami memperkenalkan metode pengolahan limbah meliputi reduce, reuse, dan juga recycle. Untuk yang pertama yaitu reduce. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya langkah ini mengajak kita untuk mengurangi potensi terciptanya sampah dengan mengurangi peralatan non sekali pakai. Salah satunya limbah produksi tempe di Sanan melalui Gosoya. Yang kedua adalah reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali peralatan yang masih layak, baik dengan fungsi yang sama maupun dialihfungsikan pada hal lainnya. Dengan begitu mampu mengurangi jumlah limbah yang ditimbulkan. Kemudian recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan bukan hanya menjadi tumpukan limbah yang mencemari lingkungan. Salah satunya adalah melalui inovasi Rainbow Tempe Ketawa yang bernilai ekonomis dan juga bergizi tinggi.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan limbah, yakni membersihkan limbah kulit kedelai dengan cara mencucinya pada air mengalir, dibersihkan hingga tidak memiliki bau yang menyengat. Pembersihan dilakukan secara berulang minimal 2 kali. Pembersihan ini dilakukan untuk memastikan limbah kulit kedelai bersih sehingga produk yang dihasilkan dari limbah tersebut nantinya higienis, layak dikonsumsi, hingga mampu bertahan lebih lama. Setelah pencucian selesai, maka dilakukan pengeringan. Pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan alat dehidrator untuk mengurangi kandungan air pada limbah kulit kedelai. Proses pengeringan memiliki beberapa tahapan, yaitu meratakan limbah kulit kedelai di atas loyang pengering. Notes, dipastikan tidak terlalu tebal ataupun tipis karena bisa dikira-kira dalam proses meletakkannya. Setelah semua limbah kulit rata di atas loyang pengering, maka loyang pengering dimasukkan pada alat dehidrator, kemudian ditutup dan diatur suhunya pada suhu 120 derajat Celcius selama waktu 3 jam. Pengaturan penggunaan mesin hanya meliputi proses menyalakan, kemudian setting atau mengatur suhu dan waktunya. Setelah kering dan dipindahkan ke wadah baskom, tahap selanjutnya adalah menghaluskan limbah kulit kedelai yang kering menjadi tepung. Bisa menggunakan blender. Pengolahan limbah cair industri tempe sana. Sebagian besar buangan pabrik tempe dan tahu adalah limbah cair yang mengandung sisa air dari rebusan kedelai dan air rendaman kedelai. Sehingga limbah cair tempe masih mengandung zat-zat organik seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak. Selain zat terlarut, limbah cair tempe juga mengandung padatan terendapkan, misalnya pecahan biji kedelai yang kurang sempurna saat dilakukan pemrosesan. Jika limbah cair dibuang langsung akan mengakibatkan bau busuk, dan bila dibuang langsung ke sungai akan menimbulkan banyak sekali pencemaran lingkungan. Nah, dari permasalahan tersebut, salah satu alternatif pengolahan limbah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan saringan yang dipreparasi dengan campuran pasir, arang sekam padi, dan juga kapur. Campuran media tersebut yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai metode teknologi tepat guna. Di antara sifat fisik limbah yang diteliti adalah bau, warna, temperatur, kekeruhan, dan juga kekentalan. Salah satu hal mendasar adanya limbah adalah bau. Seperti yang kita ketahui bahwa bau merupakan sesuatu yang dapat dirasai oleh indera penciuman seperti anyir, bau busuk, sedap, dan juga harum. Adapun dari data hasil penelitian mengenai bau limbah cair tahu dan tempe dirangkum pada tabel berikut ini. Bau pada limbah tahu dan tempe berkurang setelah disaring dengan saringan pasir yang dipreparasi dengan suplemen arang sekam padi dan kapur. Bau limbah hasil saringan juga hilang jika dibiarkan lebih dari 6 hari. Bau limbah cair tahu dan tempe sebelum disaring memiliki bau yang sangat busuk, anyir, dan juga tidak sedap. Sedangkan limbah cair tahu dan tempe hasil penyaringan juga masih memiliki bau, akan tetapi baunya tidak setajam bau limbah cair tahu dan tempe sebelum disaring. Kemudian, warna limbah cair tahu adalah kuning, sedangkan limbah cair tempe berwarna coklat muda. Adapun data hasil penelitian mengenai keadaan warna limbah cair tahu dan tempe adalah seperti pada tabel 2. Berubahnya warna setelah penyaringan sebagai indikator berkurangnya partikel-partikel organik dan anorganik yang terlarut dalam sampel. Dengan alasan inilah, warna setelah perlakuan penyaringan menjadi berkurang. Berlanjut pada suhu atau temperatur sangat berpengaruh terhadap sifat fisik limbah yang lain seperti bau, warna, kekentalan, dan juga kekeruhan. Dengan adanya suhu pada limbah tahu dan tempe tersebut akan mendukung aktivitas kehidupan mikroorganisme yang berfungsi mendekomposisikan bahan organik yang tersuspensi di dalam limbah cair. Suhu limbah cair tahu dan tempe sebelum disaring berkisar antara 20 derajat sampai 22 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini, peningkatan suhu dapat sebagai indikator adanya aktivitas kimiawi dan biologis oleh mikroorganisme. Dari bahasan indikator sebelumnya, bau dan warna, kita simpulkan bahwa partikel dalam sampel hasil saringan berkurang.
Kemudian, terkait kekentalan berasal dari kata kental, merupakan sifat yang tidak terlalu encer. Kekentalan limbah cair tahu dan tempe diperoleh dengan menggunakan indera. Setelah melakukan penyaringan menggunakan saringan pasir, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa limbah cair tersebut tidak kental, melainkan encer seperti air biasa. Karena bahan organik yang tersuspensi di dalam limbah cair tersebut berhasil disaring dan mengendap di atas permukaan pasir. Kekentalan terdiri dari bahan padat organik maupun anorganik yang larut, mengendap maupun tersuspensi. Setelah itu, kondisi limbah cair sebelum disaring adalah keruh. Penyaringan limbah cair tahu dan tempe menggunakan saringan pasir diperoleh sampel air tidak keruh. Karena air limbah yang sudah disaring tersebut bersifat optik, serta bahan organik yang ada di dalam limbah tersebut sudah tidak ada. Nah, setelah pengenalan, pengolahan, dan reduksi limbah, kami akan memaparkan terkait GMP atau Good Manufacturing Practice. GMP adalah persyaratan minimum dan pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. Mengapa sih kita harus menerapkan GMP? Ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh apabila kita berhasil menerapkan GMP. Yang pertama, menjamin kualitas dan keamanan pangan. Kedua, meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi. Ketiga, mengurangi kerugian dan juga pemborosan. Keempat, menjamin efisiensi. Kelima, penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP adalah suatu manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dengan menggunakan pendekatan yang logis, sistematis, kontinu, dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan peraturan, spesifikasi, dan juga standar mutu. Ruang lingkup yang ada di GMP untuk yang pertama yaitu lingkungan. Lokasi industri harus aman, nyaman, dekat dengan pembuatan limbah, dan bersih juga jauh dari polusi. Kemudian peralatan. Peralatan pengolahan produk terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi. Letak penempatannya disusun sesuai dengan alur proses dan petunjuk penggunaan dan program sanitasi. Yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah kesehatan produsen, yaitu mencangkup pemeriksaan rutin kesehatan produsen, pelatihan higienis karyawan, peraturan kebersihan karyawan terutama pada aplikasi prokes seperti petunjuk, peringatan, larangan, penerapan atau praktek higienis yang baik. Dan yang selanjutnya adalah terkait bahan baku, yaitu yang pertama, menerapkan persyaratan bahan mentah atau baku seperti pewarna alami dan lain sebagainya. Kedua, menetapkan komposisi bahan yang digunakan seperti less sugar dan lain sebagainya. Ketiga, menetapkan cara pengolahan bahan baku seperti limbah kulit ari biji kedelai. Keempat, menetapkan cara penggunaan atau penyiapan produk sebelum konsumsi. Dan yang terakhir adalah pengendalian proses produksi. Dalam hal ini meliputi prosedur yang telah ditetapkan dan harus diterapkan, dipantau, dan diperlukan kembali agar proses berjalan secara efektif. Selain itu, juga penyimpanan. Meliputi penyimpanan terpisah untuk bahan atau produk beda karakteristik, tepung kasar dan halus, lolos quality control atau tidak, dan lain-lain. Tempat penyimpanan bersih, bebas serangga, binatang pengerat atau binatang lain. Ditandai dan ditempatkan secara jelas, sesuai atau tidak sesuai standar, sudah atau belum diperiksa. Nah, yang keenam, kemasan juga termasuk dengan ketentuan tidak berpengaruh terhadap isi, bahan tidak toksik, dan menimbulkan ancaman keamanan dan kelayakan, dapat menjamin keutuhan dan keaslian isi, tahan terhadap perlakuan selama pengolahan,
pengangkutan, dan peredaran, tidak merugikan atau membahayakan konsumen, dan terakhir, bersih dan saniter atau steril. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu perlu dipastikan melakukan pengolahan limbah yang dilakukan secara tepat dan juga benar. Seperti yang pertama, tidak boleh ada penumpukan limbah di tempat pengolahan pangan, ruang penyimpanan, dan area kerja lainnya. Kedua, harus dijaga tetap bersih dan selalu rapi. Ketiga, dilakukan pemantauan secara berkala dan dilakukan pengolahan. Demikian bagaimana cara pengelolaan limbah padat dan cair dari limbah produksi tempe Sanan sekaligus pengenalan standar GMP Good Manufacturing Practice. Kami harap melalui pelatihan gesit dapat diaplikasikan oleh ibu-ibu PKK Kampung Industri Tempe Sanan dan hasilnya mampu mengurangi jumlah limbah kulit kedelai, juga mampu meningkatkan nilai kegunaan limbah kulit kedelai sekaligus meningkatkan perekonomian ibu-ibu ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Soya, alam sehat, pangan menguat.